warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ustaz. Apa kabar ya hari ini? Hari ini kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS untuk kelas 3. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik lagi mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selanjutnya, Ustaz akan mengecek kehadiran dari siswa-siswi kelas 3. Yang pertama, Abbas. Hadir. ABD Wahid Saputra. Hadir. Dwinda Hasna Az-Zakiyah. Sakit. Firman Maulana. Hadir. Jamaluddin. Hadir. Kurniatus Safa'ah. Hadirah. Latifatun Najwa Sulaiman. Marsal Irwansa. Kemana ini? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu ya. Oke. Mikaila Salsabila. Muhammad Akbar Romadoni. Hadir. Muhammad Alif Kurniadi. Tanpa keterangan juga. Ya. Muhammad Muhaimin Fuad. Hadir. Muzayyana Wahid. Naufal Ahmad Putra. Wais Al-Qoroni Wahid. Alfiansa Akbar. Ahnaf Ali Ahmad. Baik ya. Dari 18 siswa ada 4 anak yang berhalangan hari ini. Baiklah, sekarang Ustaz akan memberikan tujuan pembelajaran di pertemuan kita di bab 2 topik A ini untuk mata pelajaran IPAS kelas 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya perkembangbiakan pada makhluk hidup. Lalu tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu peserta didik, kalian semua ini siswa kelas 3, dapat membuat skema siklus hidup manusia dan menjelaskannya. Lalu tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yang ketiga untuk topik A, yaitu peserta didik dapat membandingkan siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga tujuan pembelajaran ini akan Ustaz bahas pada topik A di bab 2. Silakan semuanya dibuka
bab 2 halaman 27. Sebelum kita memulai pembelajaran di topik A untuk mata pelajaran IPA, ada yang ingin saya tanyakan kepada anak-anak semuanya. Siapa di sini yang pernah melihat bayi yang baru lahir? Ada tidak? Ada. Ini Mbak Kaila, terus Roni, Mbak Safa pernah melihat. Tahukah kalian bayi yang baru lahir itu kan mungil ya, lucu juga dia, masih imut. Tahukah kalian kalau bayi yang lucu tadi, bayi yang imut tadi itu berasal dari janin. Namanya adalah janin yang dikandung oleh ibu kita selama 9 bulan. Nah, tahukah kalian juga bahwa dari janin tadi hingga menjadi bayi, hingga menjadi manusia dewasa, itu disebut siklus hidup dari manusia. Nah, sekarang di sini siapa yang di rumahnya memiliki tanaman atau hewan peliharaan? Banyak nih. Mbak Muzai nih. Mbak Muzai punya hewan peliharaan apa? Kucing. Mbak Muzai kucingnya ada berapa? 1. Oh, baru 1. Siapa yang di sini punya peliharaan kucing lagi? Nah, ada Akbar. Ada berapa kucingnya? 1 juga. Ada yang lebih dari 1? Punya anak? Punya. Nah, hewan juga di sini punya anak tadi. Punya Mbak Kaila kucingnya punya anak. Nah, punya anak tadi itu juga berarti hewan juga melakukan berkembang biak. Begitu ya. Lalu di sini teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar itu antara siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk langsung ke pembelajaran inti, ada pertanyaan pemantik yang Ustaz siapkan buat anak-anakku semuanya. Yang pertama, nah coba dilihat ini PPT-nya Ustaz nih. Mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Ada yang tahu kenapa makhluk hidup butuh atau perlu berkembang biak? Supaya hewannya semakin banyak dan tidak punah. Betul sekali ya, jawabannya betul, salah satu yang betul. Kata Mbak Safa tadi bahwa kenapa makhluk hidup itu membutuhkan berkembang biak atau perlu berkembang biak supaya semakin banyak dan tidak terjadi kepunahan. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang tahu boleh angkat tangan. Bagaimana siklus hidup pada manusia? Siapa yang bisa? Ada yang sudah pernah membaca dan tahu? Fuad, ya silakan. Nah, tadi Mas Fuad itu sudah membaca di bukunya bahwa manusia itu dimulai dari janin, lalu lanjut menjadi bayi yang lucu tadi yang saya ceritakan, hingga menjadi anak-anak dan menjadi dewasa sampai akhirnya itu ya. Lalu pertanyaan pemantik yang ketiga, apakah manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki siklus hidup yang sama? Hah? Sama tidak? Tidak. Contoh kecilnya adalah kalau manusia melahirkan, tapi kalau ayam itu bertelur, dan tumbuhan itu memerlukan biji untuk berkembang. Ternyata anak-anak Ustaz semuanya di kelas 3 ini sudah siap belajarnya. Ya, sudah siap belajar, sudah membaca sekilas tentang topik A di pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, selanjutnya Ustadz punya gambar seperti di halaman 27. Di atas bab 2 itu ada hewan kan? Ada gambar hewan ya? Nah, coba perhatikan ke depan sekarang. Nah, Ustadz punya gambar di sini. Nah, coba
Coba lihat. Sama. Ya, sama ya dengan yang ada di gambar di halaman 27 di buku kalian. Tahukah kalian hewan apakah ini? Ini namanya bekantan. Ya, namanya bekantan. Bedanya sama monyet hidungnya. Nah, hidungnya bekantan tuh mancung. Ya, coba lihat. Di sini ada anak bekantan, ada ibu. Mungkin ibunya ya, bisa saja juga ayahnya ini. Ya, tapi artinya di sini ada anak bekantan, ada bekantan dewasa. Coba lihat, perhatikan perbedaannya. Ya, kalau masih di anak-anak, contoh yang paling nampak di sini adalah hidungnya beda ya. Hidungnya beda. Jadi diingat, ini adalah hewan bekantan. Perhatikan kembali di bukunya bahwa hewan bekantan ini adalah salah satu hewan yang dilindungi. Ya, dilindungi dan sampai sekarang dia ada dan paling banyak itu di daerah Kalimantan. Ya, kita lihat lagi di sini. Nah, ketika sudah besar, ini yang sudah dewasa, ini yang mulai membesar sudah ya. Anak yang tadi, bayi bekantan tadi sudah mulai besar, masih gendong tapi, ya, masih gendong. Tapi kalau sudah yang besar, ini dia. Kalau kita kunjung ke kebun binatang, pasti kamu pasti tahu. Kemarin bisa kunjungan ke kebun binatang, melihat salah satunya bekantan ini. Ya, jadi dilindungi bekantan ini. Sudah paham sekarang perbedaannya? Ya, antara yang besar dengan yang masih kecil. Tadi ya. Selanjutnya, Ustaz akan memberikan video yang Ustaz ambil dari YouTube untuk mendukung informasi dari hewan yang tadi. Hewan apa tadi? Bekantan. Coba diperhatikan dan didengarkan informasi yang akan kalian dapatkan berkaitan dengan hewan bekantan ini. Nah, hewan bekantan ini katanya adalah monyet yang paling tampan, ya. Coba kita lihat dengan seksama dan bersama-sama. Baik, selanjutnya ya, mari kita cari tahu. Tadi pada saat kita tanya di awal, kenapa hewan tumbuhan manusia atau makhluk hidup ya harus berkembang biak? Nah, supaya kata bahasa apa tadi, supaya semakin banyak besar sehingga tidak punah. Nah, mari kita sekarang gali lagi pentingnya perkembangbiakan pada makhluk hidup supaya benar tadi, supaya tidak terjadi kepunahan. Seperti salah satu contoh hewan, perhatikan di layar. Hewan apakah ini? Harimau ini yang Ustaz ambil dari internet ini adalah harimau Jawa yang sudah dinyatakan punah. Coba kita perhatikan di buku LKS kita di halaman 29. Ya. Di halaman 29. Nah, sama ya gambarnya ya. Anggaplah sama nanti. Di bukunya mengaum, di sini diem ya. Nah, harimau Jawa adalah hewan yang dulunya ada di Pulau Jawa. Ya, namanya aja harimau Jawa, berarti pernah ada di Pulau Jawa. Dinyatakan punah pada tahun 1980. Bisa saja belum lahir. Ya, pada kalian yang tahun 2014, 2015, 2016 ya. Nah, hewan ini, hewan harimau Jawa ini sudah punah, dinyatakan punah pada tahun 1980. Saat penduduk semakin padat, jumlah hutan mulai berkurang, hutan-hutan sudah tergantikan dengan perumahan, perkebunan,
sehingga harimau Jawa saat ini mulai kehilangan rumahnya. Ya, sudah mulai kehilangan rumahnya. Sehingga di tahun 1980 sudah dinyatakan punah, walau banyak beredar bahwa masih ada yang melihat katanya. Ya, harimau ini senang memangsa apa? Rusa. Berarti kalian sudah membaca. Ya, pintar, bagus. Harimau ini senang memangsa hewan rusa. Ya, namun saat itu banyak rusa yang terkena penyakit. Hal tersebutlah yang menyebabkan salah satunya jumlah makanan harimau Jawa ini pun ikut berkurang. Selain itu, mungkin ada yang tahu, selain yang saya sebutkan tadi, mengapa hewan ini bisa terjadi kepunahannya? Kenapa? Ada yang tahu? Selain tadi karena makanannya berkurang, ya, tempat tinggalnya mulai ditempati perumahan, perkebunan, apa lagi? Selain tadi, apa? Iya, pintar sekali Mbak Kaila. Karena diburu. Siapa yang memburu? Manusia. Ya, diburu oleh manusia. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa salah penyebabnya dari kepunahan harimau Jawa ini adalah satu, habitatnya yang rusak, makanannya berkurang, kemudian juga terjadi perburuan oleh manusia. Nah, ada pertanyaan ya di situ. Apa penyebab hewan tersebut punah? Karena diburu oleh manusia, pintar. Apalagi tadi yang saya sebutkan? Makanannya berkurang. Apalagi? Kehilangan tempat tinggal atau habitatnya. Pintar sekali ya. Selain itu teman-teman, ya, selain harimau Jawa ini ada satu hewan lagi yang dicontohkan di buku kita, yaitu burung dodo. Sama juga, burung dodo ini pernah ada, ya, cuma terjadi kepunahan. Salah satunya tadi juga karena diburu oleh manusia. Itu dia teman-teman, untuk literasi di awal kita. Selanjutnya, Ustaz akan memberikan penjelasan siklus hidup dari manusia. Tadi di awal, ya, Mas Fuad mengatakan bahwa manusia berawal dari janin, ya, berawal dari janin, dikandung oleh ibu kita kurang lebih selama 9 bulan. Gak punya bulu tuh, nah, mau ke kanan susah, mau ke kiri susah. Ya, selama 9 bulan kurang lebih, ya, bisa kurang bisa lebih, bisa pas dari 9 bulan. Nah, setelah dari janin berubah, siklusnya pindah ke bayi melalui proses lahiran. Pernah kan? Tadi sudah di awal kita dikonsen, siapa yang pernah melihat bayi yang baru lahir, yang masih lucu, comel, ya, apalagi mungil, ya. Itu proses yang kedua dari siklus hidup manusia, dari janin menjadi bayi yang lahir yang lucu, kemudian menjadi anak-anak kayak kalian ini, anak-anak sekolah, ya, dari TK, kemudian SD. Nah, sekarang SD kelas 3 nih, ini masih kategori anak dan menjadi dewasa kan Ustaz. Bukan Ustaz langsung berdiri seperti ini, ya. Ustaz yang dewasa seperti ini itu dimulai dari janin, kemudian jadi bayi juga. Ustaz juga jadi bayi dulu, bayi, kemudian anak-anak kayak kalian Ustaz juga sekolah dulu, baru sekarang menjadi manusia dewasa. Coba sekarang kita cek lagi, terus Ustaz pindah ke siklus hidup
Manusia diawali dari janin. Dikandung berapa tadi? 9 bulan. Lalu lahir menjadi bayi. Pintar sekali. Setelah itu bayi berkembang lagi menjadi anak-anak kayak kalian ini. Lalu siklusnya menjadi pintar sekali ya. Sudah luar biasa. Teman-teman kelas 3 sudah memahami untuk siklus hidup dari manusia. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ya dilakukan bersama di halaman 33 ada siklus hidup dari tanaman tomat. Tadi kita sudah bicara hewan ya, terus kemudian manusia. Siklus hidup dari manusia sekarang adalah siklus hidup dari tumbuhan tomat. Siklus hidup dari tomat dimulai dari pintar sekali loh, sudah pintar luar biasa. Sudah luar biasa. Dimulai dari biji atau benih. Kira-kira ditanam di mana tuh? Bisa nggak ditanam di keramik? Ditanam di tanah. Pintar sudah ya. Ditanam di tanah, kemudian tumbuh menjadi tumbuh akar, bukan menjadi akar ya. Tumbuh akar dan ada tunasnya. Lalu berkembang menjadi tumbuhan. Sangat jelas ya di bukunya ya. Kemudian dari tumbuhan muda menjadi tumbuh bunga. Ya, tumbuhan mudanya tadi ada bunganya. Tumbuh bunga. Bunga inilah yang menjadi tumbuhan dewasa. Lalu ada buah tomatnya. Buah apa sayur kira-kira tomat ini ya? Buah sayur. Nah, perdebatannya itu nanti ya. Yang penting kita belajar di sini tumbuhan dimulai dari biji, lalu berkembang ada akarnya, tumbuh tunas menjadi tumbuhan muda, lalu tumbuhan muda ini tumbuh bunga yang menunjukkan dia ada buahnya atau ada sayurnya dan menjadi tumbuhan dewasa. Sehingga tomat yang kamu cicipi ya, yang kamu beli di pasar, ibu kita yang beli di pasar lalu kamu makan, nggak langsung muncul tomat di salami tidak, tapi ada siklus hidupnya. Sudah paham sampai sini? Baik, selanjutnya Ustaz akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya ya. Silakan nanti dikerjakan ya sesuai materi yang sudah Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, tibalah kita di penghujung kegiatan pembelajaran IPAS untuk hari ini. Ya, Ustaz ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi kalian yang luar biasa ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, kenapa Ustaz berikan apresiasi? Satu, tadi ketika Ustaz tanya ya, diberikan pertanyaan pemantik, kemudian Ustaz tanya jawab, berdiskusi dengan kalian, kalian bisa menjawab walaupun tidak sempurna, tidak apa ya, tidak apa-apa, tidak sempurna ya, tapi kalian ternyata sudah bisa secara garis besarnya. Nah, apakah ada yang belum memahami atau ada yang merasa kesulitan? Ya, tidak ada ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah kalau tidak ada. Ya, selanjutnya kira-kira saya mau tanya dulu sebelum ditutup sama Ustaz. Kira-kira tadi kita sudah belajar apa saja? Ya, Mas Akbar. Pintar sekali. Tadi yang pertama sudah belajar tentang hewan yang langka dan hewan yang sudah punah. Apalagi? Yang Mbak Kaila. Pintar, bagus. Belajar siklus hidup manusia tadi dari janin,
ya sampai menjadi manusia dewasa. Lalu apa lagi yang sudah kita pelajari? Yang bagus Zai, apa? Belajar siklus hidup dari Thomas. Pintar sekali. Sampaikan secara garis besarnya ya, bahwa kita sebagai manusia ya punya tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup dari makhluk hidup, baik itu manusia itu sendiri, baik itu dari tumbuhan, baik itu hewan ya. Kita harus menjaga kelangsungan hidup dari makhluk hidup yang ada di bumi ini ya. Selanjutnya juga bisa sampaikan ulang bahwa siklus hidup dari manusia itu diawali dari janin tadi ya, dimulai dari janin, kemudian menjadi apa? Lahirlah bayi, kemudian berkembang ke anak-anak, kemudian berkembang lagi menjadi manusia dewasa. Nah, beda lagi dengan tumbuhan. Ya, beda lagi dengan tumbuhan. Contohnya tadi tomat. Itu dimulai dari biji, ya. Kemudian biji itu tumbuh akar, ada tumbuh tunas ke atas menjadi tumbuhan muda, tumbuh bunga, lalu menjadi tumbuhan dewasa dan menghasilkan buah tomatnya tadi. Ya, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya di topik B. Nanti di situ ada banyak contoh dari siklus hidup hewan. Ya, ada buku-buku nanti dan lain-lain. Kita ketemu di minggu depan. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Di minggu berikutnya. Dadah.